Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah yang Maha Ghafur, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana dalam kesempatan ini Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat yang tiada ternilai, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga dalam kesempatan ini kita semua bisa berkumpul dalam acara bedah buku unboxing Tiongkok. Shalawat beserta salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya, ya insya Allah turut dan patuh terhadap ajarannya hingga yaumil akhir. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, sebelumnya perkenalkan, saya Ridwan Adli Taufik selaku MC pada acara sore hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc selaku Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang terhormat Bapak Sugeng Raharjo selaku Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok tahun 2013 sampai 2017 sekaligus yang akan menjadi pemberi materi pada hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen yang sudah membantu dan menyempatkan hadir pada sore hari ini. Juga teman-teman dari Himpunan Mahasiswa dan BEM Prodi Universitas Al-Azhar Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, teman-teman dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Jakarta, teman-teman mahasiswa sastra Tiongkok Universitas Gunadarma, teman-teman dari organisasi-organisasi kepemudaan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, teman-teman Aili dan Himasati, dan yang kami sayangi dan kami banggakan, seluruh pihak yang sudah menyempatkan untuk hadir pada acara bedah buku unboxing Tiongkok pada sore hari ini. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk membaca susunan acara yang akan kita lewati pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan dari Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, yang kelima pemaparan materi, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Dengan selesainya pembacaan susunan acara pada sore hari ini, marilah kita mulai acaranya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Albert Nanda Batara. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Adli. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Nanda. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menjadi jembatan penghantar pahala, khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang senantiasa mendengarkan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Hadi Jabar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya untuk kepada saya berdoa. Terima kasih Pak Asep selaku rektor. Terima kasih Pak Sugeng selaku materi. Semoga sehat selalu dan diberi keberkahan dalam hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba rahmatika wa fadlika ashrun wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warizqan halalan thayyiban mubarakan ya arhamar rahimin. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan keberkahan pada hari ini. Amin. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi berkah dan semoga dalam acara ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak. Akan saya serahkan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada saudara Hadi Jabar. Semoga acara kita pada sore hari ini diberikan kelancaran dan kesuksesan serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sepatah dua patah kata dari Bapak Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya sangat senang sekali diminta oleh para aktivis AILI untuk membuka acara ini. Sebuah acara yang saya anggap sangat penting dan menarik, selalu menarik ya. Terutama hal-hal yang ditulis oleh Pak Dubes Sugeng ini saya menganggap sebagai suatu karya yang perlu kita pelajari bersama. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dubes Sugeng yang alhamdulillah hadir pada kesempatan acara ini. Para partisipan khususnya para mahasiswa, saya ingin
berterima kasih sama Anda sudah bisa menyempatkan untuk hadir ya. Tadi sebelum acara resmi dimulai, kebetulan saya seminggu yang lalu mendapat kepercayaan dari teman-teman Forum Guru Besar dan Doktor Alumni HMI untuk mengenang sebuah sebuah jejak dan karya dari almarhum Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja. Kalaulah adik-adik mahasiswa tidak mengenal beliau karena beliau generasi senior, beliau adalah seorang diplomat ulung yang usia meninggal di 95 tahun kalau tidak salah. Itu yang menjadi sarjana di tahun 56-57. Beliau adalah pemikir Indonesia benar ya, Indonesia dengan negara kepulauan. Nah, saya sangat ingin adik-adik mahasiswa khususnya dari Universitas Al-Azhar Indonesia memahami sejarah dan menghormati tokoh-tokoh di belakang sejarah itu. Salah seorangnya yang sangat legendaris adalah Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja. Nah, kalau belum tahu banyak, silakan saja dibaca sejarahnya. Kalau berminat, saya ada tulisan pendeknya, nanti saya akan forward setelah saya mendengarkan ketokohan beliau. Walaupun saya tidak pernah jadi murid beliau dan waktu saya SMP beliau sudah menjadi tokoh ya. Waktu saya SMA beliau adalah Menteri Kehakiman, waktu saya S1 beliau adalah Menteri Luar Negeri, itu luar biasa dedikasinya terhadap Indonesia. Nah, itu yang saya ingin tekankan, maka belajar tuh baik dari sejarah ataupun dari negara lain. Nah, sekarang ini kita akan belajar dari negara lain yang langsung ditulis oleh orang yang memang pernah di sana, yaitu Bapak Dubes Sugeng Raharjo adalah duta besar kita di Tiongkok yang cukup memahami bagaimana budaya Tiongkok. Maka judul bukunya yang disebut Unboxing Tiongkok tidak lain adalah kita harus membuka apa saja yang ada di Tiongkok itu. Walaupun adik-adik mahasiswa dan para peserta partisipan sekarang ini mungkin belum pernah ke Tiongkok, di antaranya walaupun ada yang sudah ya, tentunya bisa melihat bagaimana Tiongkok begitu hebat ya. Kita tidak perlu memusuhi siapapun sebenarnya, tapi kita harus belajar dari manapun. Di sini juga saya lihat hadir Bapak Profesor Ari Setianto. Beliau adalah sahabat saya, beliau adalah rektor 2 periode dari Universitas Mercu Buana. Dan sekarang beliau adalah ketua yayasan yang menangani Universitas Trilogi. Di mana saya sebelum menjadi rektor di Al-Azhar, saya adalah rektor Universitas Trilogi dan Prof. Aris adalah ketua Dewan Pengawas. Pada saat itu saya dapat bimbingan sangat banyak dari Prof. Aris. Ya. Terima kasih, ini Prof. Aris sudah bergabung dan kita ingin mendengarkan cerita menarik dari Pak Dubes Sugeng. Ya. Saya nggak akan ceritakan apa isinya supaya teman-teman adik-adik para mahasiswa ini bisa mendengar langsung dari first hand gitu ya. Jangan beranjak dari layar karena luar biasa nih. Saya pun walaupun dari pagi nih Pak Sugeng saya alhamdulillah ya dari jam 8 berhenti ada ujian S3 saya sebagai pembimbing jadi sampai jam 11-an itu istirahat sebentar jam 1 masuk lagi untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka klub literasi sekolah di mana saya diminta mewakili 67 PTN PTS di Indonesia jadi saya hadir. Alhamdulillah selesai jam 3:15, saya ingat ada Pak Dubes Sugeng, saya langsung buka lagi, jadi tidak usah berangkat kemana-mana, tapi bisa menghadiri semua acara.
Nanti kita dengarkan ya apa isinya, tapi sekali lagi saya terima kasih nih Pak Dubes ya, sudah tidak bosan-bosan mendidik putra-putri kita agar mereka terbuka otak pikirannya. Jangan sampai kita tertutup sehingga kita tidak dapat apa-apa ya dari yang lain gitu. Dan ada suatu pepatah, kalau tidak salah itu hadis juga ya, tolabul ilmi walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Itu saya pikir benar ya. Walaupun hadisnya tidak sahih, saya pikir gak apa-apa, itu bagus sekali. Berangkat ke Cina, belajar di sana gitu ya. Sampai kalau bisa ya adik-adik mahasiswa yang ngambil bahasa Cina tentunya ajarin itu bahasa Cinanya kepada adik-adik mahasiswa yang tidak mengambil bahasa Cina. Termasuk saya juga boleh diajarin karena saya nggak bisa bahasa China. Terima kasih sekali lagi. Selamat Aili sudah membuat program ini. Semoga terus maju, sukses ya. Jangan bosan-bosan untuk membedah buku yang akan meningkatkan rasa cinta kita kepada ilmu pengetahuan dan rasa cinta kita kepada negara dan bangsa Indonesia. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saya, sekian dulu. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Asep yang telah memberikan sepatah, dua patah, dan wejangannya kepada kami. Semoga senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua. Acara selanjutnya, sebelum kita ke acara inti, alangkah baiknya mungkin kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk dokumentasi, saya serahkan kepada saudari Kiraina. Kiraina, sudah siap? Baik, dimohon untuk para peserta untuk membuka kameranya. Baik, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Baik, 1, 2, dan slide terakhir, 1, 2. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, saudari Kiraina. Suara potretnya enak ya, terasa itu. Terus. Oke. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu tentunya, yaitu pemaparan materi yang juga dalam hal ini akan dipandu oleh saudari Meiske Seprina Yogasa. Untuk saudari Meiske sudah siap? Sudah siap. Oke, saya serahkan ya untuk kami silakan untuk mengambil alih acara. Terima kasih. Terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum. Sebelum mulai narasumber karena telah bersedia meluangkan waktunya hari ini untuk membagi ilmunya terkait negeri bambu yang konon dikenal dengan misteriusnya. Tiongkok merupakan negara yang menunjukkan tingkat kemajuan yang pesat dalam waktu yang singkat, tanpa melupakan sejarahnya sebagai salah satu negara tertua bumi dengan bumi. Sayangnya, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengasumsi hal yang negatif terkait Tiongkok dan tidak sedikit pula yang meremehkan kemajuannya sebagai negara. Saya berharap dengan adanya acara bedah buku hari ini, kita dapat semakin membongkar rahasia di balik perkembangan Tiongkok, sekaligus mengoreksikan pula sekilas miskonsepsi masyarakat terhadap negeri bambu ini. Sebelum kita berdiskusi, saya izin bicara sedikit profil tentang Bapak Sugeng. Beliau merupakan mantan diplomat karir Kementerian Luar Negeri RI yang sudah melintas berbagai pos penugasan di berbagai benua selama lebih dari 4 dasawarsa. Buenos Aires, KBRI Washington DC, PT RI Genoa, KBRI Pretoria, dan yang
kadaluarsa ini. Beliau mewakili negara luar dengan harapan untuk membagi ilmu yang didapatkannya ke bedah isian dari buku Unboxing Tiongkok. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Asep, yang saya hormati, rekan-rekan para peserta webinar yang saya banggakan, selamat sore. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Aili dan juga Himasati Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah mengundang saya untuk melakukan bedah buku Unboxing Tiongkok pada sore hari ini. Selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Asep Saifuddin yang telah memberikan sambutan. Dan betul ya apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Asep bahwa almarhum Profesor Mohatar Kusumatmaja adalah seorang tokoh yang perlu kita hormati dan kita pelajari gagasannya untuk kita tetap mencintai NKRI yang terdiri dari 17.000 kepulauan, dan kita akan mencintai Indonesia setelah kita dapat mengenal almarhum Profesor Mokhtar Kusumatmaja, khususnya dengan tulisan-tulisan beliau yang mencerminkan kecintaan beliau terhadap bangsa dan negara ini. Baik, kembali kita sore hari ini akan membedah buku yang berjudul Unboxing Tiongkok, dan saya mengambil pelajaran karena pada saat saya masuk Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri yang pada saat itu adalah Profesor Mokhtar Kusumatmaja, dan beliau seperti juga Profesor Asep tadi menyampaikan, beliau mengajarkan saya bahwa dalam meneropong satu masalah kita harus melakukan pendekatan open mind, open heart, dan open will. Open mind di sini yang dimaksudkan adalah pemikiran terbuka tanpa berprasangka. Dan open heart adalah hati yang terbuka tanpa membenci. Dan juga open will dengan tekad terbuka untuk dapat dijadikan bahan masukan dan perbandingan hasil yang kita amati. Dalam mengamati Tiongkok juga, saya melakukan pendekatan dengan 3 open, yaitu open mind, open heart, dan open will. Dan diharapkan saya dapat melihat Tiongkok secara objektif dan hasilnya nanti dapat digunakan oleh kita bersama untuk dijadikan bahan masukan bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam menjalankan pembangunan di segala bidang. Ini maksud yang tadi disampaikan oleh Prof. Asep mengenai unboxing Tiongkok, membedah Tiongkok dengan open mind, open heart, dan open will. Baik, pengamatan saya mengenai Tiongkok berjalan begitu panjang. Diawali pada tahun 1984, di mana saya ditempatkan di Perutusan Tetap Republik Indonesia di PBB New York, di mana saya mulai mengamati awal perundingan pembukaan kembali hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok yang pada tahun 1967 dibekukan oleh Presiden Soeharto. Yang kedua, pada saat saya ditempatkan di KBRI Washington DC pada periode tahun 1991 sampai 1995, saya kebetulan bertemu dengan almarhum Bapak Ali Wardana. Beliau adalah mantan Menteri Keuangan, mantan Menteri Koordinator Bidang Equin, dan juga salah satu arsitek pembangunan Indonesia di zaman Orde Baru.
di mana beliau bercerita bahwa baru saja pulang dari Shenzhen dan beliau menyaksikan begitu cepatnya pembangunan Tiongkok pada saat itu, dan beliau memprediksi bahwa Tiongkok akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada abad ke-21. Yang ketiga, pada saat saya ditempatkan di PTRI Jenewa, yaitu pada periode tahun 1999 sampai dengan 2001, di mana saya menyaksikan Tiongkok mulai masuk WTO, World Trade Organization, di mana pada saat itu didorong keanggotaan Tiongkok oleh negara-negara Barat agar Tiongkok membuka pasarnya bagi produk-produk negara-negara Barat. Namun dalam perjalanan waktu ternyata malah sebaliknya yang terjadi, di mana barang dan produk Tiongkok membanjiri pasar dan mendominasi pasar di negara-negara Barat sampai saat ini. Yang keempat, pada saat saya menjadi Direktur Mitra Wicara ASEAN tahun 2002 sampai 2005, di mana Indonesia menjadi country coordinator untuk dialog ASEAN-China. Dan pada saat itu saya sebagai PIC atau person in charge di dalam ASEAN China. Dan untuk pertama kalinya saya berkunjung ke Beijing dan ke Xi'an. Dan pada saat itu saya melihat bahwa perkembangan China belum semaju saat ini. Yang terakhir, pada saat saya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok pada periode tahun 2014 sampai 2017, di mana saya mengunjungi hampir seluruh provinsi, dan saya ingin meng-highlight provinsi itu termasuk Qinghai, Tibet, dan Xinjiang. Dan 3 provinsi ini jarang sekali dikunjungi oleh orang-orang Indonesia. Nggak bisa, habis. Yang melakukan Udah nggak bisa. traveling mungkin. Bocor. Berdasarkan pengamatan yang panjang itulah, maka saya menulis buku berjudul Unboxing Tiongkok, yang pada dasarnya menjelaskan perkembangan Tiongkok mulai proklamasi Tiongkok sampai perkembangannya saat ini. Dan keinginan menulis untuk buku Unboxing Tiongkok didorong juga oleh fakta bahwa pada abad ke-21 ini, Tiongkok sudah menjadi perhatian dunia karena Tiongkok telah muncul menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat, dan cukup banyak sekali perkembangan-perkembangan yang perlu diamati oleh kita. Nah, dengan perkembangan tersebut, saya menjadi ingat prediksi dari almarhum Bapak Ali Wardana pada tahun 1991 di Washington DC, pada saat saya bertemu dengan beliau di sana. Yang perlu kita amati pada saat ini, kurang lebih apa faktor yang menjadi pendorong sehingga Tiongkok dalam relatif singkat dapat menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi di dunia setelah Amerika Serikat. Menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan alat analisa yang selama ini digunakan oleh Lemhanas, yaitu paling tidak 2 aspek. Satu aspek alamiah, dan yang kedua aspek sosial. Aspek sosial di sini dicakup Ipolek Sosbud Hankam. Dalam mengamati perkembangan di Tiongkok, khususnya kecepatan pembangunan di Tiongkok, maka ada 3 faktor yang harus kita amati berdasarkan alat analisa yang dikembangkan oleh Lemhanas. Pertama adalah aspek alamiah, yaitu faktor yang melekat pada masyarakat Tiongkok, terutama berkaitan dengan sikap dan perilaku. Hal ini terdiri dari 2.
Pertama, prinsip kemandirian melalui pengembangan nilai-nilai dan keunggulan kearifan lokal dalam melaksanakan pembangunan mereka. Yang kedua, sikap dan perilaku masyarakat Tiongkok yang memiliki disiplin, komitmen, etos kerja, sederhana, serta memiliki skill dan kemampuan yang tinggi. Aspek selanjutnya adalah aspek sosial yang akan kita lihat. Ada dua hal yang saya perhatikan dalam aspek sosial ini. Yang pertama adalah faktor perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang yang saling terkait dan berkesinambungan dan dilaksanakan secara konsisten. Yang kedua adalah faktor stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri. Hal inilah yang menjadi kunci kecepatan Tiongkok dalam memacu pembangunan Tiongkok. Dari ketiga faktor yang saya sebutkan, yaitu faktor sikap perilaku, faktor perencanaan pembangunan yang konsisten, yang ketiga adalah stabilitas politik dan pembangunan dalam negeri, maka mau nggak mau kita harus mencari beberapa bukti atau fakta mengenai hal ini. Ya kan? Pertama, berkaitan dengan sikap dan perilaku yang berlaku di dalam masyarakat Tiongkok. Saya melihat ada 3 fakta yang perlu diketahui bersama. Yang pertama, sikap dan perilaku yang baik diturunkan dari generasi ke generasi, di mana hal ini jarang terjadi di dunia. Seperti disiplin, komitmen, etos kerja, tanggung jawab, dan kesederhanaan diajarkan secara turun-temurun dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah secara berkesinambungan. Sehingga hal ini diambil dari ajaran Konghucu yang telah menjadi norma tradisional masyarakat yang secara berkelanjutan diajarkan dalam pembentukan karakter bangsa dan negara, baik di keluarga maupun sekolah-sekolah hingga saat ini. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan yang baik. Jika di banyak negara, suatu gagasan biasanya diawali dari pimpinan tertinggi seperti presiden ataupun Perdana Menteri. Namun di Tiongkok, nilai-nilai seperti melayani rakyat, reformasi, dan keterbukaan merupakan kesepakatan rakyat Tiongkok yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun, dan hal ini menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang beradab secara berkelanjutan. Yang ketiga, tenaga kerja yang memiliki skill dan kemampuan yang tinggi. Di Tiongkok, generasi muda dijadikan tulang punggung negara dalam pembangunan industri seperti pengembangan energi nuklir, kedirgantaraan, kereta api cepat, kendaraan bertenaga listrik, komputer, dan lain sebagainya. Usia tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan industri adalah rata-rata 39,4 tahun atau masih di bawah 40 tahun, berarti masih sangat muda, dan pada umumnya mereka adalah lulusan dari universitas ternama di seluruh dunia. Mengenai penjelasan sikap dan perilaku masyarakat Tiongkok dapat diikuti dalam bab 1 yang mengulas perkembangan Tiongkok dari proklamasi hingga saat ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut secara komprehensif dalam bab 2 tentang spiritualisme dan model manajemen pembangunan yang dijalankan oleh Tiongkok. Kedua, tentang perencanaan pembangunan terdapat 4 fakta yang perlu kita ketahui. Pertama, pemerintah Tiongkok merancang
visi pembangunan jangka panjang 2050 yang pelaksanaannya melalui program pembangunan 5 tahun secara berkesinambungan. Yang kedua, National Development Reform Commissions atau NDRC, kalau di Indonesia tuh Bappenas, ya kan? NDRC tugasnya melakukan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan serta memberi petunjuk arah program dan strategi pembangunan serta ikut mengawasi jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga, pembangunan dilakukan dengan pendekatan knowledge-based development strategy dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi nasional. Dan yang keempat adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan, sistem pendidikan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia siap pakai sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Ini kurang lebih yang berkaitan dengan faktor perencanaan pembangunan yang perlu diketahui bersama. Menyangkut perencanaan pembangunan dijelaskan secara lengkap pada bab 3 tentang jalan panjang mimpi Tiongkok dan mimpi Indonesia. Hasil pembangunan Tiongkok dapat diikuti pada bab 4 yang membahas indahnya kota-kota Tiongkok dari transformasi yang berhasil. Ketiga, mengenai stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri terdapat 3 fakta yang perlu kita ketahui. Pertama, Tiongkok melaksanakan sistem sosialisme yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, tetapi tidak menafikan atau melarang kapitalisme. Perpaduan ini menciptakan model ekonomi yang dilaksanakan jarang terjadi di dunia. Hal ini tercermin ekonomi publik dan ekonomi pasar dijadikan model ekonomi gabungan yang dilaksanakan secara efektif, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi karena Tiongkok memiliki kemampuan melakukan pengawasan ekonomi makro dengan baik. Terbukti, gejolak keuangan Asia pada tahun 1997 maupun subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat dan melanda dunia pada tahun 2008, bahkan pada saat terjadi taper tantrum pada tahun 2013, tidak berpengaruh banyak pada perekonomian Tiongkok. Yang kedua, pemilihan kepemimpinan senior di Tiongkok akan menghabiskan waktu lebih dari 1 dekade, di mana secara berkelanjutan memantau perilaku dan tindak tanduk calon pemimpin yang akan dipilih. Yang penting dicatat, tidak ada kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi proses mekanisme pemilihan kepemimpinan ini. Hal ini dengan sendirinya menciptakan situasi kondusif dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri. Yang ketiga, mekanisme nasional pengambilan keputusan di Tiongkok jarang terjadi di negara manapun. Pemerintah Tiongkok akan melakukan apapun yang mereka nilai sangat penting dan prioritas yang di negara lain hampir tidak mungkin terjadi, karena di Tiongkok dapat dilakukan tanpa hambatan untuk menggunakan sumber daya anggaran atau sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan material milik negara. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat tanpa proses bertele-tele dan pelaksanaannya juga cepat sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. Ketiga faktor, faktor sikap dan perilaku, faktor perencanaan pembangunan yang konsisten, dan faktor stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri telah dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Tiongkok dan hasilnya
dapat disaksikan saat ini Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan peradaban modern yang berdampak positif dalam mendorong abad ke-21 menjadi abad Asia. Dunia menyaksikan bahwa hasil pembangunan di Tiongkok telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menghapus kemiskinan serta memajukan bangsa Tiongkok di dunia. Hal ini dengan sendirinya mendorong perubahan postur Tiongkok dalam pergaulan dunia. Pertanyaan selanjutnya adalah perubahan postur Tiongkok. Apakah Tiongkok siap untuk menjadi terdepan dalam kepemimpinan dunia? Menjawab pertanyaan ini, saya berpendapat bahwa Tiongkok sedang menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin dunia. Dan hal ini dapat diamati dari 5 indikator. Pertama, teknologi. Tiongkok merupakan negara kedua setelah Amerika Serikat yang dapat mengirimkan satelit Tianwen-1 untuk menurunkan kendaraan darat bernama Zhurong yang berarti God of Fire telah mendarat di planet Mars pada tanggal 15 Mei tahun 2021. Kemudian meluncurkan pesawat ruang angkasa Shenzhou yang ke-12 pada tanggal 17 Juni tahun 2021 dan membawa 3 orang astronot Tiongkok yang akan tinggal serta melakukan eksperimen di stasiun ruang angkasa Tianhe selama 3 bulan. Hal ini berarti bahwa Amerika Serikat tidak lagi negara satu-satunya yang dapat mengeksplorasi ruang angkasa. Selanjutnya, Tiongkok merupakan negara yang dapat mengungguli Amerika Serikat di bidang information technology. Hilang ya? Iya, Pak. Menghilang ya? Iya, hilang. Iya, Pak. Coba dikontak lagi. Ya. Baik. Sambil menunggu, mungkin Mei bisa sampaikan beberapa informasi, baik terkait bukunya atau hal-hal yang lain, silahkan Mei. Biar teman-teman yang lain yang di sini nggak terlalu bingung. Ya. Ya, Baik. Sudah masuk. Oke. Baik. Mohon maaf. Ya, Mohon baik. maaf. Tadi terputus karena baterainya low. Saya lupa Ya. untuk chat. Mohon Iya, maaf. nggak Saya apa-apa. lanjutkan. Saya lanjutkan. Ya, mengenai postur tadi disampaikan bahwa ada 5 hal yang perlu kita perhatikan yang menjadi indikator. Indikator pertama adalah teknologi, di mana Tiongkok sudah bisa melakukan menyaingi Amerika tidak saja di bidang ruang angkasa tapi juga di IT, dan juga dengan demikian hal ini bisa
merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Dan saat ini untuk teknologi mobil listrik dan kereta api cepat, Amerika Serikat telah mengakui keunggulan Tiongkok. Yang kedua adalah infrastruktur. Tiongkok dalam 20 tahun terakhir membangun lebih dari 130.000 kilometer highway dibandingkan Amerika Serikat dalam 50 tahun hanya membangun 50.000 kilometer highway. Di samping itu, Tiongkok telah berhasil membangun hampir 30.000 kilometer jaringan kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota di seluruh daratan Tiongkok. Perlu dicatat bahwa melalui program Belt and Road Initiative, Tiongkok berhasil menghubungkan Eropa dan Asia melalui jalur kereta api. Saat ini untuk mengangkut barang dari Shanghai ke London melalui jalur kereta api lebih cepat 10 hari dibandingkan mengangkut dengan kapal laut. Ketiga, politik luar negeri. Tiongkok akan membangun kemitraan dengan mengutamakan kerjasama melalui Belt and Road Initiative, serta melakukan pendekatan peaceful rise, seperti antara lain tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan tidak pernah akan menjajah negara lain. Pendekatan ini akan terus dikembangkan oleh Tiongkok, karena pergeseran kepemimpinan di kawasan saat ini telah menyebabkan berbagai ketegangan di kawasan. Tiongkok menyadari betul bahwa keadaan seperti ini perlu dikelola dengan baik agar tidak memicu konflik di kawasan yang akan merugikan kepentingan Tiongkok dan seluruh negara-negara di kawasan. Selama ini saya mengamati bahwa Tiongkok mengutamakan dialog dan kerjasama untuk mencegah konflik serta menghindarkan konflik secara terbuka. Perlu juga dicatat, Tiongkok menduduki posisi strategis di berbagai organisasi internasional, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keempat, mengenai perdagangan. Tiongkok selalu memiliki surplus perdagangan yang sangat besar setiap tahunnya. Sebagai catatan untuk tahun 2017, tercatat ekspor Tiongkok ke seluruh dunia sebesar 2,1 triliun US dollar dan impor dari seluruh dunia ke Tiongkok sebesar kurang lebih 1,6 triliun US dollar. Sehingga Tiongkok memiliki surplus perdagangan sebesar 500 miliar US dollar pada tahun 2017. Dalam kaitan inilah Amerika Serikat memiliki minus perdagangan yang sangat besar dengan Tiongkok. Sehingga hal ini memicu terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat versus Tiongkok pada tahun 2018. Kelima, mengenai militer. Saat ini Tiongkok merupakan kekuatan militer ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Tiongkok memiliki kemampuan militer yang sangat baik, seperti Blue Water Navy, di mana mereka memiliki kapal induk modern 3 buah, dan juga sejumlah kapal selam tenaga nuklir yang dapat membawa peluru kendali antar benua. Selain itu juga memiliki pesawat tempur modern dan juga peluru kendali dengan hulu ledak nuklir yang juga didukung dengan kemampuan memproduksi alat-alat sistem pertahanan dan keamanan atau alutsista dengan kualitas terbaik. Saat ini Tiongkok juga merupakan bagian dari kelompok negara bersenjata nuklir.
Perubahan postur Tiongkok dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, dan militer telah membuat abad ke-21 merupakan abad Asia. Perkembangan ini telah berpengaruh terhadap perimbangan kekuatan di kawasan maupun di dunia, geopolitik, geoekonomik, geostrategik, dan juga arsitektur kerjasama regional dan global. Seluruh penjelasan yang telah disampaikan dalam paparan saya ini dapat diikuti pada bab 6 mengenai perang dagang Amerika Serikat versus Tiongkok dan implikasinya terhadap Tiongkok serta Indonesia. Para peserta webinar yang saya banggakan, seperti diketahui bersama, hampir 1,5 tahun dunia menghadapi pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini tidak saja berdampak kepada perubahan cara kerja, cara bersekolah dan kuliah, juga terhadap hubungan antar negara. Dalam hal ini, kiranya perlu dijawab mengenai apa dampak COVID-19 atau COVID-19 terhadap hubungan antar negara, serta hubungan Indonesia dan Tiongkok selama pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terasa terhadap kehidupan perekonomian nasional dan internasional. Hal ini disebabkan karena pertama, terhentinya produksi barang di setiap negara, kedua, terhentinya arus barang atau perdagangan internasional, dan ketiga, terhentinya lalu lintas manusia antar negara. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan terhentinya ekspor dan impor yang mengakibatkan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh perekonomian dalam negeri di seluruh dunia termasuk Indonesia. Perlu kita catat bersama bahwa sebelum COVID-19 terjadi, telah terjadi perang dagang Amerika Serikat melawan Tiongkok. Situasi ini membuat hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memanas, termasuk kompetisi dalam penelitian serta memproduksi vaksin COVID-19. Dalam kaitan ini, Amerika Serikat telah menggunakan berbagai isu untuk mengisolasi dan menjatuhkan martabat pemerintah Tiongkok. Misalnya dengan terus mengecam pemberlakuan undang-undang keamanan baru di Hong Kong, menggunakan isu Taiwan untuk memprovokasi Tiongkok, menekan situasi HAM di Xinjiang, dan bahkan saat ini mempolitisir asal dari wabah virus COVID-19. Secara singkat, ketegangan kedua negara besar ini dengan sendirinya mengubah pola hubungan antar negara, terutama masing-masing pihak berusaha untuk melakukan berbagai pendekatan dengan segala cara untuk menarik simpati dari negara-negara lainnya. Dalam melakukan pendekatan ke negara-negara, saya melihat kedua negara atau Amerika Serikat dan Tiongkok melakukan pendekatan yang sangat berbeda. Amerika Serikat lebih melakukan pendekatan secara politis dengan menonjolkan isu-isu politik seperti HAM dan good governance. Sebagai contoh, pada saat Amerika Serikat menyerang Irak menggunakan isu weapon mass production, destruction. Jika kita perhatikan, setiap campur tangan Amerika dan sekutunya, pada umumnya satu negara akan berakhir dengan keadaan politik yang tidak menentu. Hal ini dapat kita lihat di Libya, di Syria, di Irak, Afghanistan, dan kawasan lainnya. Di pihak lain, Tiongkok lebih menekankan pada pendekatan ekonomi guna mendorong penghapusan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,
seperti telah dilakukan di negara-negara benua Afrika yang saat ini telah dapat membangun untuk mengentaskan kemiskinan. Perubahan pola hubungan antar negara, terutama akibat dari perang dagang Amerika Serikat melawan Tiongkok dan pandemi COVID-19, berdasarkan pengamatan saya, tidak berdampak terhadap hubungan Indonesia dan Tiongkok, di mana selama pandemi COVID-19 tetap berjalan dengan baik. Hal ini dicerminkan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok ke Indonesia untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia. Selanjutnya, kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri BUMN untuk menjajaki kerjasama pembelian vaksin COVID-19 dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi vaksin khususnya Sinovac. Di samping itu, kunjungan Menko Kemaritiman dan Investasi sebagai utusan Presiden Republik Indonesia untuk menjajaki kerjasama pembelian vaksin COVID-19 dengan berbagai pihak di Tiongkok, antara lain Sinopharm dan CanSino. Tercatat juga Menteri Luar Negeri Tiongkok telah berkunjung dan bertemu untuk membahas hubungan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Perlu kita catat juga bahwa kedua negara bahu-membahu dan saling membantu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini sangat menggembirakan adalah kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya mengembangkan produksi vaksin COVID-19. Di samping itu, pemerintah Tiongkok juga bersedia untuk memberikan alih teknologi dalam bidang farmasi. Hal ini dapat mendorong Indonesia untuk mengembangkan kemampuannya menjadi pusat penelitian penyakit menular dan pengembangan vaksin di Asia Tenggara. Selanjutnya, kapal Angkatan Laut Tiongkok telah membantu untuk mengangkat kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di dasar laut di Selat Bali. Pada tanggal 5 Juni tahun 2021, telah diadakan pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara di Guiyang, Guizhou, di mana delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan, didampingi oleh Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Kesehatan. Pertemuan membahas sejumlah agenda kerjasama penting kedua negara, di antaranya terkait proyek kerjasama prioritas, perdagangan, ekonomi, dan investasi. Hal penting dalam pertemuan ini adalah membahas kerjasama di mana Indonesia sebagai hub regional untuk produksi vaksin, serta pembangunan pabrik bahan baku obat yang selama ini 90% diimpor oleh Indonesia, dan pusat research and development untuk herbal medicine atau obat herbal. Di akhir pertemuan telah ditandatangani Memorandum of Understanding, yaitu pembentukan High Level Dialogue on Cooperation Mechanism yang diwakili masing-masing oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dari Indonesia dan Menteri Luar Negeri Wang Yi dari Republik Rakyat Tiongkok. Selanjutnya, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kecenderungan hubungan Indonesia dan Tiongkok pasca pandemi COVID-19 atau di masa mendatang. Saya masih memiliki keyakinan bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok akan tetap baik pasca pandemi COVID-19 dan di masa mendatang dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, memanfaatkan momentum Abad Asia,
Indonesia dan Tiongkok memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan yang akan berdampak positif terhadap hubungan perdagangan dan investasi, tetapi juga pembangunan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran negara-negara di kawasan. Kedua, ditinjau dari sisi besarnya pasar, Indonesia memiliki penduduk keempat terbesar di dunia, dan mempertimbangkan hal ini, Indonesia dinilai berpotensi dijadikan mitra bisnis bagi Tiongkok. Di pihak lain, Tiongkok merupakan negara berpenduduk terbesar di dunia. Hal ini dapat dijadikan pasar bagi produk-produk Indonesia. Ketiga, Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam memerlukan modal dan teknologi untuk mengolahnya dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan industri. Seperti halnya dalam pengembangan industri nikel di Sulawesi yang sudah berjalan 7 tahun, kerjasama perusahaan Tiongkok dan Indonesia telah berhasil membawa Indonesia menjadi negara kedua terbesar di dunia yang menghasilkan stainless steel dan menjadi pengekspor terbesar stainless steel di dunia. Industri ini akan dikembangkan untuk menjadi bahan pembuatan lithium baterai untuk mobil listrik, dan untuk ke depan Indonesia akan berperan besar di dalam pengembangan mobil listrik dengan industri lithium baterai ini. Keempat, di bidang kesehatan masyarakat, Indonesia dan Tiongkok dapat bekerja sama untuk menghadapi pandemi penyakit menular yang lebih membahayakan kesehatan dibandingkan dengan COVID-19 di masa mendatang. Hal-hal inilah yang menurut saya yang dapat menjadi faktor hubungan antara Indonesia dan Tiongkok akan tetap membaik di masa yang akan datang. Dan kemudian format dari kerjasama ini bagaimana? Paling tidak ada 4 format, ya kan, yang akan berkembang ke depan dalam rangka mempertahankan kerjasama dan dialog kerjasama yang baik antara Indonesia dan Tiongkok. Yang pertama adalah High Level Political and Security Dialogue, di mana di sini forum ini digunakan untuk membahas isu-isu politik, baik yang memiliki persamaan persepsi maupun isu-isu yang sensitif bagi kedua negara. Yang kedua ada High Level Economic Dialogue. Dalam forum ini dibahas mengenai kerjasama ekonomi kedua negara, khususnya adalah hambatan-hambatan produk Indonesia untuk masuk ke pasar Tiongkok. Ini perlu digunakan forum ini agar supaya produk kita bisa masuk dengan lancar di pasar-pasar Tiongkok. Dengan demikian dapat mengurangi defisit neraca perdagangan yang terjadi hingga saat ini. Yang ketiga ada High Level People to People Mechanism Exchange. Ini juga sangat penting, di mana akan mendekatkan masyarakat antar masyarakat kedua negara, sehingga berbagai salah pengertian atau salah persepsi dapat diatasi dengan sebaik-baiknya oleh kedua masyarakat baik di Indonesia maupun di Tiongkok. Di samping itu, dalam dialog pada people to people exchange mechanism ini juga dapat dibahas mengenai kerjasama pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, industri kreatif, kesehatan, pariwisata, kepemudaan, serta olahraga. Yang keempat adalah High Level Dialogue on Cooperation Mechanism, bahwa melalui dialog ini, ya kan, kedua negara dapat membahas sejumlah agenda prioritas dan penting yang perlu dilaksanakan secara cepat, dan juga membahas berbagai hal yang menghambat kerjasama kedua negara.
khususnya yang berkaitan dengan kerjasama strategik kedua negara. Keempat mekanisme kerjasama ini perlu dikembangkan dalam mengisi hubungan kedua negara dan disusun dalam satu roadmap guna pelaksanaan kerjasama dan pengembangan kerjasama di segala bidang, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Inilah ya kan seluruh penjelasan yang telah saya sampaikan dapat diikuti di bab 7 tentang COVID-19, diskoneksi dan tantangan. Para peserta webinar yang saya banggakan, mengakhiri paparan saya ingin menyimpulkan 6 kesimpulan yang berkaitan dengan unboxing Tiongkok. Pertama, pelajaran penting dari Tiongkok adalah dalam melakukan pembangunan selalu bertumpu pada keunggulan nilai-nilai lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sikap dan perilaku, disiplin, komitmen, etos kerja, dan pantang menyerah. Faktor penting yang perlu ditekankan adalah sikap, perilaku, dan cara berpikir masyarakat selalu terbuka dalam menanggapi berbagai perubahan dengan mengutamakan berpikir positif dalam mengatasi dan menjawab setiap tantangan dan hambatan. Kedua, dari pengalaman saya berkeliling ke berbagai negara selama hampir 4 dekade, ketertinggalan satu negara di bidang pembangunan, di bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, salah satu penyebab terbesar adalah sikap dan perilaku, terutama cara berpikir masyarakat yang sempit dan negatif terhadap berbagai perubahan yang saat ini bergerak dengan sangat cepat. Ini perlu digarisbawahi mengenai masalah ini. Yang ketiga, buku Unboxing Tiongkok mendorong kita semua untuk mengembangkan dan melakukan cara berpikir positif dan terbuka agar dapat lebih mudah melakukan introspeksi diri dan menyadari kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan dapat segera mengkoreksinya tanpa harus menyalahkan masa lalu dan pihak lain, karena yang akan menjadi tujuan kita bersama adalah masa depan. Yang keempat, keunggulan Tiongkok dapat dijadikan cermin diri bagi Indonesia agar dapat melakukan benah diri untuk dapat mengatasi berbagai tantangan dan hambatan secara bersama-sama tanpa kegaduhan. Dengan demikian, Indonesia dapat melanjutkan pembangunan dan berkiprah sebagai kekuatan yang disegani baik di kawasan maupun dunia pada tahun 2045. Kelima, untuk dapat mengembangkan dan melakukan cara berpikir positif dan terbuka, jangan menuntut kepada pihak lain, tetapi lakukanlah mulai dari diri sendiri untuk berubah, sehingga hidup kita dapat memberikan kontribusi positif tidak saja bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, masyarakat, tetapi juga bagi negara dan bangsa. Terakhir, keenam, saya harapkan buku Unboxing Tiongkok dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, terutama generasi muda yang menjadi tulang punggung negara dalam menggapai cita-cita luhur Indonesia 2045 yang yaitu negara industri dengan peradaban tinggi serta masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sampaikan kembali kepada moderator. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, terima kasih Bapak atas ilmunya. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab atau Q&A. Untuk sistemnya kita ini menggunakan sistem raise hand.
Jadi di Zoom itu ada opsi di reaction-nya, ada tombol raise hand, atau untuk beberapa itu ada di participant raise hand-nya, kalian silahkan klik. Atau kalian juga bisa langsung menulis pertanyaannya via chat, biar lebih mudah. Dan kita sistemnya itu satu pertanyaan langsung dijawab, oke? Jadi silakan untuk yang mau raise hand boleh, dan jika ada yang ingin langsung chat untuk dijawab boleh. Sudah ada dari Pak Indra, Mei. Ya. Untuk Pak Indra, silakan Pak yang ingin dipertanyakan. Ya baik, Miss Ke, terima kasih. Latifah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sugeng, perkenalkan, nama saya Indra, Pak. Iya. Saya orangnya asik, Pak. Itu dulu. Saya ini, Pak, apa namanya, dosen tidak tetap untuk prodi Tiongkok, Pak. Ada 2 pertanyaan nih, Miss Ke. Jadi gimana? Satu-satu atau langsung dua-dua ya? Boleh saya tanya dulu nih. Boleh langsung 2, Pak, maaf. Boleh langsung 2. Iya ya, gini. Pak Sugeng minta pendapat Bapak mengenai PR kita, Pak. Masih ada klaim dari Tiongkok di Laut Natuna Utara, Pak. Ya, nggak kita aja, Pak. Beberapa negara ASEAN juga mengalami hal yang sama ya. Dan seperti Ibu Retno bilang, kita kan tidak mengakui 9 dash line, Pak ya. Kita bersandarkan pada UNCLOS. Itu yang juga ya, Pak ya, yang dirintis oleh hasil rintisan dari Pak Muhtar almarhum ya, Pak ya. Sebelumnya dari deklarasi Juanda juga kan, Pak, kalau kita mundur ke belakang. Jadi itu PR, Pak, untuk Indonesia terutama dan negara-negara ASEAN lainnya, yang dimana itu garis-garis 9 itu mengganggu juga, Pak, nanti ke depannya. Itu satu, Pak, mohon masukan atau input dari Bapak, karena itu tadi tidak disinggung. Nomor 2 begini, Pak, untuk bidang teknologi dan IT memang kita akui ya, piranti lunak maupun keras yang produksi Shenzhen itu sekarang menguasai pasaran dunia, terutama Indonesia juga, Pak. Kita menikmati barang-barang murah karena memang bukan murahan ya, Pak ya, tapi artinya kan dari sistem kurs yang berbeda antara Tiongkok dan Amerika, terutama renminbi, yuan, dan USD, itu yang menyebabkan memang harga itu relatif wajar dan perusahaan-perusahaan Cina itu sudah mendapat profit dari situ. Dan mereka sudah juga memiliki sistem pembayaran digital, Pak. Ya, seperti umumnya di Tiongkok sekarang, Cungkotalu maupun di terutama di wilayah-wilayah selatan ya. Semua pembayaran tuh sudah tidak pakai cash lagi ya, Pak Sugeng ya. Iya, betul. Itu yang mendominir kan awal mulanya Alipay dengan siapa satu lagi tuh Tencent dan kawan-kawan. Iya WeChat ya. Sekarang kan sudah ada lagi dari digital yuan, Pak. Jadi pemerintah Cungkotalu juga sudah memberikan digital yuan yang bersifat nasional. Itu tidak mengkooptasi sistem pembayaran yang swasta punya ya, Pak ya. Itu hanya sebagai komplementator. Dan pada dasarnya ke depan nih kira-kira 10 tahun lagi mungkin Cungkotalu tidak perlu lagi uang cash ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, itu 2 hal yang saya ingin komentar. Punten Pak Sugeng waktunya gitu. Mohon maaf kalau kebanyakan pertanyaannya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Indra, terima kasih. Pertanyaannya sangat penting dua-duanya, khususnya mengenai 9 dash line, ya kan. Kalau menurut saya bagi Indonesia nggak jadi PR, ya kan, karena dari awal Indonesia dan Tiongkok tidak punya sengketa. Itu yang pertama yang harus di dalam benak kita, ya kan. Kita mempunyai sengketa dengan Vietnam dan kita sudah selesaikan dengan Vietnam dengan perundingan kurang lebih 35 tahun. Mengenai dash line, kita sudah Indonesia, Kementerian Luar Negeri sudah mengirimkan surat ke Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa kita menolak 9 Days Line. Itu kurang lebih bulan Juli tahun 2010. Dan sampai sekarang pihak Tiongkok tidak membalas, berarti pihak Tiongkok mengakui posisi Indonesia bahwa kita tidak mengakui 9 Days Line yang mereka tentukan. Sehingga kita sendiri tidak mempunyai PR mengenai 9 Days Line karena mereka juga nggak merespon surat kita yang disampaikan ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juli tahun 2010. Oleh karena itu, menurut saya, semakin kita khawatir, semakin hal ini akan memanaskan situasi. Karena sama sekali sampai saat ini, ya kan, tidak ada klaim, ya kan, mereka klaim, kita nggak mengakui. Dan kalau kita mengikuti apa yang terjadi dari apa yang tuntutan Filipina di International Court of Justice dan diputuskan di dalam Mahkamah Hukum Laut, itu tidak diakui karena itu dilakukan sepihak. Jadi jelas kalau menurut saya, ya kan, ini bukan PR dan posisi kita udah jelas dan sudah tahu. Dan kalau umpamanya persinggungan antara Vietnam dan Tiongkok, kemungkinan besar iya. Itu mungkin, Pak, yang perlu kita ketahui bersama, ya kan. Dan ini memang bisa dibahas berjam-jam mengenai masalah ini karena ini masalah hukum, ya kan. Tapi pada dasarnya kita sudah melakukan langkah yang secara hukum internasional itu valid, ya kan, bahwa kita sudah menyampaikan tidak mengakui dan diregister di PBB dan sampai saat ini juga tidak ada komplain dari pihak Tiongkok mengenai masalah ini. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua mengenai bidang IT, betul bahwa China itu sejak tahun 2014 mereka tuh sudah menjurus pada cashless society. Bahkan sekarang yang tadi disampaikan oleh Pak Indra betul bahwa 10 tahun dari sekarang mungkin mereka sudah tidak perlu lagi, ya kan, uang yang dicetak, tapi mereka cukup mungkin membawa handphone mereka, ya, untuk membayar, karena dari handphone saja udah cukup. Bahkan sampai tidak saja di kota besar pada saat ini, di desa-desa pun demikian. Ini yang menurut saya kemajuan yang mengalahkan negara-negara di seluruh dunia. Kecepatan mereka menerapkan cashless society ini yang tercepat mungkin di dunia, ya kan. Dan ini akan menjadi tren mungkin ke depan, sehingga biaya pencetakan uang itu tidak diperlukan lagi karena cukup dicatat dan melalui akun mereka masing-masing. Kurang lebih itu, Pak, yang saya sampaikan. Baik, Pak Sugeng. Pertanyaannya sangat baik. Ya, terima kasih, Pak. Ya, karena digital yuan pada dasarnya nanti semua transaksi juga bisa dilacak, Pak. Dari betul. semua transaksi publik itu menjadi terbuka, transparan. Terutama untuk pemerintah pusat gitu ya. Betul. Itu juga buat kita sih nggak ada masalah sama sekali, tapi nggak tahu ya buat masyarakat Tiongkok. Kira-kira itu aja, Pak. Terima kasih banyak atas responnya. Cukup ada saya, Pak. Makasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Indra. Ya, untuk pertanyaan kedua, silakan Bapak Mas Hadi Said. Baik, terima kasih, Mbak. Saya Mas Hadi Said dari Universitas Pancasila. Tadi Pak Sugeng mengambil kesimpulan bahwa salah satu kemajuan China atau Tiongkok itu adalah karena cara berpikirnya. Cara berpikir ini tentunya tadi dikatakan bahwa positif dan terbuka. Saya sejak kecil
mengenal produk Cina itu dari kertas, dari peniti, kemudian jarum. Itu sejak tahun 60-an saya sudah menyaksikan kemajuan itu. Lalu kalau kita menyelisik cara berpikir bangsa kita, dulu ketika Pak Habibie menjadi Menteri Ristek dan Teknologi, beliau mencanangkan yang namanya mobil Maleo sebagai mobil nasional. Tetapi sampai sekarang tidak terwujud. Sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, beliau juga mencanangkan yang namanya mobil SMK, yang ketika itu beliau sebagai wali kota Solo. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita memandang cara berpikir bangsa Indonesia bila dibandingkan dengan cara berpikir bangsa China atau Tiongkok dengan kesimpulan yang Pak Sugeng tadi ambil. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Mas Handi Said atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup pelik yang perlu dibahas secara ini. Cuman kalau kita lihat Pak, bahwa China itu terbuka dan positif dari sistem pendidikan mereka. Saya sih hanya melihat seperti itu Pak. Ya kan, sistem pendidikan mereka itu sebetulnya mengambil dari sistem Jerman Pak. Mereka mengambil dari Jerman. Itu nggak mungkin kalau mereka memiliki sifat terbuka dan positif bisa mengambil satu sistem yang dikembangkan oleh mereka dengan nilai-nilai lokal mereka. Cuman untuk budi pekerti tetap berdasarkan Konghucu gitu. Itu yang ini. Dan itu yang positif dan terbuka ya Pak ya, yang saya lihat, sehingga mereka itu bisa selalu belajar dari bangsa lain, tapi mereka juga mengembangkan keunggulan mereka sendiri dengan menambahkan keunggulan dari bangsa lain Pak. Ini yang menurut saya yang perlu dilakukan oleh kita. Nah, kalau Bapak katakan bahwa kenapa pada zaman Pak Habibie ada Maleo, dan pada zaman Pak Jokowi SMK juga nggak jalan. Ini karena apa? Karena kita cepat menyerah Pak. Dan ini yang menurut saya orang-orang Tiongkok itu memiliki pantang menyerah. Bapak bisa lihat karya mereka mengenai Great Wall. Itu dibangun 2.700 tahun, Pak. Great Wall itu. Itu tidak akan pernah tercipta, Great Wall itu, kalau bangsa ini mudah menyerah. Ini yang menurut saya yang perlu dipelajari oleh kita, pantang menyerah, ya kan? Jangan berhenti karena lelah, tapi berhentilah pada saat kita selesai. Ini yang harus dilakukan oleh bangsa kita, Pak. Ini yang menurut saya, ya kan, contoh-contoh yang sudah positif yang ada di bangsa lain perlu kita tiru untuk kemajuan bangsa kita, gitu. Ini yang menurut saya yang perlu kita menjadi orang yang positif dan terbuka itu seperti itu, gitu, Pak. Sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan cepat, gitu. Karena kalau tidak, saya takutnya nanti justru kita ketertinggal dibandingkan oleh Vietnam, oleh Kamboja, oleh Laos, Pak. Yang selama ini mereka belajar dari kita. Seperti Malaysia dulu belajar dari kita sekarang tertinggal oleh Malaysia. Vietnam belajar dari kita, sekarang mereka lari dengan cepat. Nah ini yang perlu kita waspadai, sehingga kita juga perlu belajar dari bangsa lain, yang positif kita ambil, dan yang negatif jangan kita contoh. Kurang lebih itu, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Sugeng, luar biasa jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Ya. Artinya tantangan kita semuanya bagaimana mendidik anak-anak kita agar supaya
berpikir lebih terbuka dan positif. Betul, betul. Karena Betul. pada dasarnya manusia ditentukan oleh cara berpikirnya. Betul, betul. Terima kasih Pak Sugeng Raharjo. Terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan selanjutnya di chat, yaitu bagaimana kerjasama di bidang pendidikan tinggi agar lebih jelas? Saya rasa mungkin ya kan selama ini yang saya ikuti ya kan khususnya dengan Tsinghua University, mereka tuh banyak menawarkan berbagai program beasiswa dan segala macam. Tapi kadang-kadang respon dari pihak Indonesia itu kurang, disayangkan ya kan. Dan banyak sebetulnya yang bisa kita manfaatkan karena kalau kita lihat urutan terbaik universitas yang ada di Asia sekarang hampir 80 universitas tuh datangnya dari Tiongkok, sejajar dengan universitas-universitas yang ada di Amerika maupun di Eropa. Dan ini yang sebetulnya yang perlu kita manfaatkan. Bagaimana mereka mengembangkan universitas menjadi universitas tingkat dunia. Ini yang menurut saya yang perlu dikerjakan oleh universitas-universitas di Indonesia maupun Kementerian Pendidikan untuk bisa belajar bagaimana mereka meningkatkan tingkat universitas sehingga menjadi universitas tingkat dunia. Mungkin itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita tinggal punya waktu, kita hanya punya waktu untuk menjawab 2 pertanyaan lagi. Apa ada yang masih ingin bertanya? Baik, Bapak maaf, izin saya juga bertanya mungkin. Silakan. Selain isi yang ada di buku ini yang sudah pasti bermanfaat, tapi saya ingin menambahkan di buku ini kan menggunakan 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Menurut saya sebagai seseorang yang sedang mempelajari bahasa Mandarin juga sangat menarik sih Pak. Kira-kira kenapa terpikir untuk menggunakan 2 bahasa? Saya ingin 2 bahasa. Yang pertama adalah pembaca bahasa Indonesia atau Indonesia, dan Mandarin itu untuk pembaca yang ada di Tiongkok gitu. Karena selama ini ya kan tidak ada satu buku pun ya kan yang membahas mengenai perkembangan Tiongkok dari proklamasi sampai dengan saat ini gitu ya kan. Yang ada adalah buku-buku mengenai dinasti Ming, dinasti Qing, dinasti segala macam lah. Dan sekarang saya ingin menulis buku sejarah modernnya Tiongkok, di mana kita dapat mempelajari dengan baik, ya kan, apa yang mereka sudah lakukan, ya kan, tanpa kita harus menyontek gitu, tapi kita bisa mengambil poin-poin yang terbaik yang mereka kembangkan, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia untuk kita kembangkan juga di Indonesia. Ini sebetulnya ini. Sehingga dengan saya menulis juga di dalam, saya terjemahkan dalam bahasa Mandarin, saya rasa mungkin orang-orang di Tiongkok bisa melihat perspektif positif yang juga kita kembangkan di Indonesia gitu. Kurang lebih itu ya kan yang ingin saya sampaikan gitu. Sehingga pembacanya itu tidak hanya pembaca dari masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat Tiongkok bisa melihat bagaimana perspektif yang disampaikan oleh penulis di Indonesia mengenai negaranya. Kurang lebih itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dan yang terakhir yang ingin bertanya dari anak Universitas Al-Azhar, Artika Gunawan ada? Ada saya. Ya. Sebentar saya on cam dulu ya, maaf. Oh ya. Baik. Mohon maaf sebelumnya saya pakai masker. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sugeng Raharjo,
Mengenai begini Pak, pertanyaan saya. Jadi sebagaimana yang kita tahu itu bahwa Tiongkok adalah negara yang menganut paham komunisme. Nah, jadi kita bisa tahu dong dari sini banyak miskonsepsi bahwa Tiongkok itu anti-Islam karena kan udah dicapnya Tiongkok adalah negara komunisme. Nah, pendapat Bapak sendiri sebagai salah satu diplomat Indonesia yang merasakan langsung seperti apakah itu Tiongkok, menurut Bapak bagaimana posisi Islam di budaya Tiongkok? Baik, terima kasih. Ya kan, di Tiongkok itu memang partai yang berkuasa adalah partai komunis, tapi sistem negaranya adalah sosialis dan juga menerima sistem kapitalis. Ya kan. Kalau dia itu adalah murni sistem komunis, mungkin tidak akan pernah terjadi adanya kunjungan atau 140 juta wisatawan Tiongkok setiap tahunnya keluar dari Tiongkok dengan bebas dan kembali dengan Tiongkok. Kalau dia negara sistem komunis, mungkin dia tidak akan pernah bisa terjadi hal ini, ya kan. Adapun mengenai agama, ya kan, khususnya agama Islam, sangat diberikan kesempatan untuk berkembang di Tiongkok, ya kan, dan tidak ada diskriminasi dan difasilitasi oleh negara, ya kan, khususnya bisa diikuti di bab 4 di buku saya, ya kan, di mana waktu kunjungan Presiden Jokowi berinteraksi dengan para ulama yang ada di Tiongkok, dan mereka menyampaikan bahwa mereka tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tidak ada segala macam. Untuk sembahyang Jumat aja juga mereka disilahkan, apalagi di Qinghai. Di Qinghai itu di sebelah baratnya Tiongkok, ya kan, berbatasan dengan Tibet dan segala macam. Di sana tuh penduduk Qinghai hampir 50% semuanya Muslim. Dan kalau sembahyang Jumat itu penuh, masjid itu penuh dengan umat, ya kan, yang menjalankan sholat Jumat. Dan inilah menurut saya, ya kan, banyak salah persepsi, ya kan, mengenai Tiongkok. Makanya saya luruskan persepsi itu dalam buku saya ini. Mudah-mudahan ini bisa nantinya bisa memberikan pencerahan lah bagi generasi muda kita mengenai Tiongkok gitu. Itu kurang lebih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Artika. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Sugeng atas jawabannya. Terima kasih. Ya, Meske bisa nambahin dikit, Meske? Iya. Bisa nambah dikit aja. Ya boleh Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, saya sedikit menambahkan Pak Dubes ya. Pada tahun 78 kan ada modernisasi dari Deng Xiaoping. Kemudian mereka bekerja sama dengan World Bank sama ADB sama negara donor-donor baik pinjaman ataupun bantuan lunak itu mengirimkan pemuda-pemuda Tiongkok tuh hampir ke seluruh negara maju gitu ya. Waktu itu saya alhamdulillah mendapat beasiswa dari Prancis, itu namanya CNUS ya, Center for National Fellowship-nya Prancis gitu. 83 saya bergabung dengan beberapa teman, ada kurang lebih 30 teman dari Tiongkok. Tahun 83 itu. Nah, belajarnya mereka memang betul ceritakan Pak Dubes, ulet sekali gitu, ulet sekali. Luar biasa lah, saya kecipratan sedikit ya. Kemudian saya kembali ke Indonesia 86. Kemudian saya belajar lagi 89 ke Kanada,
ketemu lagi sama orang-orang Tionghoa dari mainland China. Dan mereka yang tahun 83 ketemu di Perancis, itu ada yang jadi profesor di Kanada, yang dia mengenal saya gitu. Mengenal saya karena mungkin wajah saya ini dia nggak berubah ya, alhamdulillah Pak. Teman-teman SMA pun masih kenal. Ini si itu tahu tuh si orang Tionghoa itu yang dulu pernah belajar sama saya gitu. Asep katanya, wah itu saya, dia kan profesor jadi. Bayangkan saya masih ambil lagi sekolah, dia profesor jadi di horticultural science gitu ya. Mohon maaf saya lupa lagi namanya. Tapi saya akhirnya bertanya, I'm sorry saya lupa lagi, kamu siapa? Ceritalah dia bahwa saya dulu di Montpellier ketemu kamu, ya walaupun kelasnya beda-beda, sering kan kalau ngopi itu bareng gitu ya. Terus ke Orsay, ketemu kamu lagi, katanya dia ngambil hortikultur. Terus hanya sebentar-sebentar ketemu, tapi dia ingat saya, tapi saya nggak ingat dia. Gitu. Kenapa? Karena pada waktu di Prancis, rambutnya lurus, Pak. Lurus, seragam. 30 orang mahasiswa orang Indonesianya, rambutnya lurus semua. Orang Cina itu rambutnya lurus semua. Kacamatanya sama semua. Yang dari tulang. Ya. Mau bentuk wajahnya bulat, mau bentuk wajahnya lonjong, mau bentuknya persegi, kacamatanya sama. Tapi waktu saya ketemu lagi di Kanada, udah berbeda, rambutnya sudah agak ikal-ikal dikit, kacamatanya udah Ray-Ban. Saya ya jelas nggak ingat itu. Nah, akhirnya dia terangkan, wah kamu sekarang di sini. Akhirnya saya ingat itu. Sebagai apa di sini? I am a professor here. Gitu. Terus saya, oh kamu profesor di sini ya? Itu 89. Tahun 90 kan kita tahu ada 89 Desember ada Tiananmen Square gitu ya. Nah, betul. dan dia juga termasuk saya ngobrol gitu ya. Saya duduk itu rada ngelembut, aduh kok jadi begini ya. Terus saya tanya, kira-kira gimana? Kita akan kembali lagi ke Cina. Itu dia bilang. Jadi begitu beres akan kembali lagi. Dan benar. Itu satu kisah yang menurut saya cerita bahwa kedisiplinan dan keuletan itu 3 kali, 4 kali lipat lah dibandingkan kita gitu. Yang kedua adalah irit, ulet dan apa namanya, bukan irit apa ya istilahnya itu ya. Sederhana lah Pak. Sederhana. Jadi pada waktu ke Kanada itu beasiswanya dari SIDA Pak, Canadian International Development Agency. Itu beasiswanya itu kalau ya saya sama 900 Canadian dollar. Kalau kita orang Indonesia 900 Canadian dollar ya sendirian. Ya memang uang 900 dibandingkan dengan UP apa istilah upah minimumnya di sana kan 1.200, itu 900 miskin. Saya pun miskin, bawa istri, bawa anak kan. Mereka di 900 dibagi 3, Pak. Dibagi 3. Jadi kamar itu gantian tuh kalau tidur itu. Ya ada yang akhirnya di laboratorium tidurnya itu mereka. Ya jadi uletnya nggak ada duanya gitu. Jadi memang apa namanya unbelievable. Gitu. Sampai kalau musim summer Pak, musim summer itu kan kalau orang Indonesia, orang China, India atau Filipina itu tidak punya uang untuk jalan-jalan kan, akhirnya sekolah kan ngambil summer course kan. Summer course tuh kalau nggak orang Indonesia, orang Cina itunya pesertanya. Tapi ada 1-2 orang Kanada. Orang 1-2 orang Kanada itu begitu masuk keluar lagi. Saya tanya, kenapa lu keluar lagi? Wah, banyak orang Cina di situ. Loh, memang kenapa? Akan merusak nilai, dia bilang. Nilainya itu mereka nggak akan kurang dari 99. Jadi kalau kita nanti dapat 70, dapat B, saya katanya. Harus 90 untuk dapat A. Padahal di kelas yang tanpa China, dia bilang itu 80 dapat A. Karena nilainya dirusak, rata-rata itu jadi 90. Wah, baru tahu gitu saya itu. Wah, gimana ya teman-teman dari BPS tuh yang jadi kepala BPS akhirnya kan, gimana itu? Kita pindah kah?
Apin aja, cari yang Kanada aja. Cari orang Kanada kan biasa aja, nilainya biasa pas-pasan mereka. Kita dapat 80 tuh dapat A. Tapi di kelas yang banyaknya orang Tionghoa gitu Pak, mohon maaf, itu dapat A itu susah gitu. Nah artinya memang luar biasa mereka. Terus cerita yang ketiga, kan waktu tahun 90-an awal itu ulet dan belum kaya Pak, belum kaya. Nah sehingga saya cerita itu, ternyata ada teman yang 2010 di Washington, Seattle University, teman dosen di UAI juga, cerita itu, dia bilang, itu udah nggak terjadi, Prof, dia bilang. Sekarang ya, yang mereka itu orang kaya di Seattle itu. Ya, jadi mahasiswa itu katanya mobilnya, wah udah orang kaya. Jadi terjadi perubahan yang sangat signifikan dari kekayaan, dari mengapa itu terjadi? Karena memang keuletan, kedisiplinan, dan positif mental attitude-nya itu. PMA ya, positif mental attitude-nya itu kalau menurut saya mereka sangat-sangat tinggi. Itu. Jadi benar juga kata Pak Mas Hadi tadi, itu dikatakan bahwa semua itu tergantung dari pola pikir. Ya, Pak Prof Mas Hadi ya itu profesor di Universitas Pancasila itu. Saya kenal 2-3 hari yang lalu ada pertemuan. Intinya memang tergantung mentalnya, pola pikirnya. Jadi kembalilah kepada putra-putri kita nih yang sekarang ini lagi mahasiswa baik di UP, Pancasila ataupun di UAI atau di Mercubuana atau di Trilogi, di mana sajalah. Kembangkan positif mental attitude ya, termasuk saran-sarannya Pak Dubes Sugeng tadi. Disiplin ya, kemudian future, lihat ke depan dan cintailah negara kita dengan tetap kita harus terbuka terhadap negara lain. Itu aja tambahannya, Meiske. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Super, Pak. Terima kasih, Pak Prof. Mas Said. Mohon maaf, apa boleh saya menyampaikan sesuatu yang terkait dengan kerjasama perguruan tinggi, Prof. Asep? Oh ya, ini Pak Dubes, beliau adalah salah seorang profesor di bidang kependudukan, aging. Prof. Budi ini adalah juga rektor di sebuah universitas di Jakarta. Silakan Prof. Tribudi. Terima kasih Prof. Asep. Begini Pak Duta Besar, saya kebetulan dulu itu di UI, sekarang saya sudah di swasta. Pada waktu saya di UI itu saya di Senat Akademik dan saya diajak Bapak Muhtaryadi ke Cina. Waktu itu masih awal-awal ya, tahun 2000-an itu kan Universitas BHMN, itu antara lain IPB, UI, GM, dan ITB. Nah, di sana saya diajak ke beberapa universitas, salah satunya Bapak sampaikan tadi, Tsinghua Uni. Bahkan juga sampai akhirnya saya 10 kali saya ke Cina. Karena menurut saya memang betul apa yang disampaikan Bapak Duta Besar tadi dan diperkuat oleh Prof. Asep, memang luar biasa. Saat itu saja mereka sudah IT base sampai di universitas yang di tingkat kabupaten itu sudah. Karena waktu itu kami juga ke Xiamen University, ke Tsinghua dan seterusnya. Nah, ternyata karena saya sebetulnya membawa misi dari UI waktu itu sebagai sekretaris senat akademik untuk bagaimana supaya kerjasama universitas ini bisa terus ditingkatkan. Nah, yang tadi disampaikan Pak Duta Besar itu betul. Memang sebetulnya kita Pak yang kurang merespons seperti itu. Nah, usul saya Pak, kalau bisa difasilitasi oleh Bapak Duta Besar, mungkin G2G-nya itu dulu di tingkat kementerian itu yang kuat dulu. Seperti kalau misalnya saya bandingkan dengan British Council, itu kan memfasilitasi kerjasama dengan UK, antara Indonesia dan UK. Tetapi Cina ini saya belum lihat, Pak. Jadi karena Bapak Duta Besar sudah menulis buku yang sangat bagus, menurut saya yang sangat strategik ya untuk ke depan, supaya kita berpositif thinking dan belajar dari Cina itu antara lain. Saya mohon Pak, bagaimana kalau khusus untuk kerjasama perguruan tinggi, itu bisa difasilitasi
oleh Bapak Duta Besar. Sayang kalau tidak, karena saya melihat hampir beberapa universitas termasuk Peking University juga, Pak. Itu saja, Pak Duta Besar, mohon maaf. Prof. Asep, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih sarannya, Prof. Terima kasih banyak sarannya. Dan mudah-mudahan saya masih bisa berkiprah untuk meningkatkan hubungan pendidikan tinggi Indonesia dengan pendidikan Tiongkok. Iya, Pak. Ya, Pak Duta Besar. Moga-moga kita bisa ke sana ya. Menghadap Pak Duta Besar ya, Prof. Asep. Oh, boleh. Dan kita ajak tuh para mahasiswa suruh jalan di Muslim Street. Betul. Saya waktu itu juga ngajak 30 mahasiswa loh keliling-keliling. Ya, boleh. Nanti ini ada 80-an mahasiswa kita ajak. Kita jalan-jalan ke Muslim Street, membawa itu makan sate domba ala Muslim. Terutama kerjasama, lu ngelihat universitas yang hebat-hebat itu. Contohnya di Tsinghua Uni itu waktu saya datang tuh belum apa-apa untuk yang modern university-nya. Masa dalam 2 tahun itu udah jadi, itu gimana caranya? Ternyata gerakannya itu nasional. Kerjasamanya gotong royongnya luar biasa. Terima kasih Bapak Duta Besar. Terima kasih Ibu. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas tambahannya. Sebelumnya karena kita berhubungin sudah ke akhir acara, apakah masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi atau kita lanjut saja, Pak? Terserah moderator lah. Ya, MSK yang nentuin lah. Iya, baik. Berhubung ini sudah mendekati maghrib, mungkin lebih baik kita akhiri saja sesi Q&A-nya. Menarik ini, ya. Foto ya, Mbak, foto ya. Foto lagi, oke. Ya, biar foto sama Pak Duta Besar. Atau saya mau nitip ke Prof. Mas Said. Pak Duta Besar juga Prof. Mas Said foto. tadi, Prof. Mas Said bisa mengundang Pak Dubes Sugeng. Foto dulu. Kita bicara di Pancasila itu. Boleh Prof. Nanti kita atur waktunya. Sip lah. Nanti saya sebagai penghubung lah. Saya kan Nokia. Connecting people. Silahkan foto-foto. Baik, Prof. Foto. Ya. Maaf sebelumnya kalau sesi foto ada setelah nanti dipimpin sama MC. Oh, ada ya. Oh, ada, boleh. Ya, ada. Oke. Biar dibuka semua ya. Pasti ada. Sabar. Ya. Dengan dijawabnya pertanyaan terakhir di sesi Q&A, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Dengan waktu yang singkat ini, banyak sekali materi yang didiskusikan terkait unboxing Tiongkok. Mulai dari mengamati dengan konsep membuka diri, faktor pendorong kemajuan Tiongkok, stabilitas ekonomi dan politik Tiongkok, dan masih banyak lagi yang sebelumnya kita bahas. Baik, sebelum kita mengakhiri, mungkin Bapak boleh memberi closing statement-nya kepada audiens kita hari ini, atau kita lanjut? Lanjut aja. Udah tadi closing, udah. Oh iya, oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Sugeng Raharjo atas ilmunya yang luar biasa bermanfaat. Terima kasih pula untuk peserta yang sudah bersedia untuk hadir di acara bedah buku kali ini. Dengan adanya acara bedah buku ini, kami berharap untuk semakin membuka wawasan peserta terkait Tiongkok selaku negara yang sangat progresif ini, dan kami berharap pula ke depannya Tiongkok maupun Indonesia akan semakin maju dan menjadi inspirasi. Saya akhiri kata dengan mengucapkan satu kutipan dari Felix Xiao. Beliau adalah seorang penulis Indonesia. Ilmu itu ada di mana-mana. Pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Mohon maaf bila ada yang salah diucapkan. Saya Miska selaku moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudari Miska. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Kita mendapatkan ilmu yang tidak hanya sedikit tapi sangat luar biasa dan berguna bagi kita semua. Tentunya seru banget ya. Dan sehubungan dengan waktu yang sudah terlalu mepet mungkin ya. Acara selanjutnya kita akan dilanjutkan ke dokumentasi, tapi sebelum sesi dokumentasi, saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya, di kolom chat sudah terdapat link absensi dan link pembelian buku. Nah, untuk absensi, silahkan diisi sebelum meninggalkan Zoom, dan untuk semuanya yang ada maksud atau niat ingin mengorder buku secara manual,
silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di kolom chat. Dan informasi terakhir mungkin sebelum kita melanjutkan ke dokumentasi yang kedua, jadi ada informasi dari teman-teman Aili nih. Jadi Aili akan mengadakan acara leadership camp pada tanggal 23 sampai 29 Agustus 2021. Acara ini adalah acara pelatihan kepemimpinan kepada anak muda yang sudah melewati seleksi psikotes dan wawancara, yang kemudian akan dilanjutkan dengan training selama 7 hari. Nah, untuk teman-teman yang berminat, silahkan ya menghubungi nomor yang sudah tertera di kolom chat. Oke, baik. Setelah itu, mungkin kita akan melanjutkan ke sesi dokumentasi yang kedua. Baik, saya serahkan saja ya kepada Saudari Kiraina untuk memandu sesi dokumentasi. Silahkan, Kiraina. Baik, dimohon untuk para peserta untuk membuka kameranya. Baik, slide pertama, 1, 2. Slide kedua, 1, 2. Slide ketiga, 1, 2. Dan slide terakhir, 1, 2. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kire. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi. Terima kasih Prof. Asep, terima kasih semuanya, terima kasih moderator. Terima kasih kembali Ibu. Ya. Terima kasih kawan-kawan WAI ya dari Prodi. Terima kasih Prof. Asep. Bahasa. Saya dari hukum nih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Raharjo. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya dari luar. Saya dari Urindo, tiba-tiba saya dihubungi Prof. Asep. Jadi saya tuh takut kalau sama Prof. Asep nggak manut, jadi saya manut. Terima kasih Prof. Asep, makasih banyak. Terima kasih. Ya. Kami juga ucapkan banyak terima kasih dari jajaran panitia yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut berpartisipasi dalam acara sore hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan berkah yang sangat-sangat bermanfaat. Marilah kita tutup acara kita dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya Adli. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi